Audio Jungle. Selamat datang di Devan Gallery. Selamat datang Om Doni. Tenang teman-teman, ini minuman sehat. Episode kali ini bareng Om Doni Lesmana. Devan Gallery. Devan Gallery itu apa sih Om? Yang pertama itu adalah suatu konsep di mana ikan itu begitu dihargai, yaitu kita itu bisa menikmati ikan itu secara menyeluruh. Oke. Jadi nggak cuma sekedar datang lalu harus langsung pilih dan kemudian seperti itu. Karena pada prinsipnya kan kalau kita hobi itu dinikmati, betul Ya, dong. betul. Kita diam lama-lama di depan palut dinikmatin, ya kan? Milih ikan ya dinikmatin senyaman mungkin, sebetah mungkin, ya kan, istilahnya semaksimal mungkin, ya kan. Nah itu makanya kita pertama kali bikin Devan Gallery. Nih Devan Gallery cukup eksotis dan berkonsep ya. Tadi off the record kita ngobrol soal Devan Gallery, kenapa sebelah kiri doang, ya kan, baknya kenapa bertingkat. Nah, boleh nggak sih itu dikasih tahu buat teman-teman yang nanti nonton nih, Om? Sebenarnya Devan Gallery itu adalah tempat perluasan aja sih dari teman-teman yang sering main ke rumah. Jadi pertama kali kan mungkin Breng udah tau lah di rumah banyak palut ya. Makin lama makin banyak yang main, makin lama makin banyak yang interest ke rumah dan sebagainya. Nah, pada waktu itu muncullah ide, kenapa kita bikin galeri sekalian untuk biar orang tuh bisa menikmati ikan-ikan kita, biar kita juga bisa menikmati ikan-ikan sendiri juga dengan lebih nyaman. Nah, akhirnya ketemulah tanah ini di Geraha Raya, kemudian kita bikin. Nah, kita juga bikin tuh berbeda konsepnya karena kita sangat memandang satu yang namanya keindahan, satu kedua kenyamanan. Ya, jadi orang bisa menikmati ikan itu dengan sangat nyaman. Jadi kalau dilihat tuh ada keluarga dateng, ya sama anak-anaknya bisa main. Mau anaknya mau main dulu di mana? Di kursi goyang silahkan, ya kan. Bapak emaknya mau duduk gitu ambil gandengan tangan silahkan. Lu mau pacaran di sini juga silahkan, Greg. Ada beanbag lagi. Ada beanbag. Jadi konsepnya anak muda banget. Iya. Ya. Nah, kenapa itu ada di sebelah kiri? Karena memang kalau kita belajar ya di dunia event seperti bidang saya dari 2003, kita tuh selalu kan right handed, dimanapun lah, ballroom apa segala macam selalu dibukainnya sebelah kanan. Silakan masuk Pak, silakan masuk Bu, ya kan. Selalu kalau nggak waitersnya tuh pelayannya bukain pintunya ke arah depan, pasti seperti itu. Dan kita pasti akan refleks lihat ke sebelah kiri, ya kan. Dan kenapa bertingkat ya karena mata kita selalu dari bawah ke atas. Make sense ya. Tapi kepikiran gitu. Ya karena bidangnya gua Breng, Basicnya, dari tahun 2003 kan hidupnya di event. Iya. Mantap. Jadi selalu kita pertama kali tuh kita harus bikin itu first impression yang sangat bagus. Nah, ketika bagus itu dan kita bisa menumbuhkan orang itu cinta, suka terhadap kopi, maka dengan demikian orang itu mau melihara kopi. Bicara tentang Devan Gallery, ya kan, dari depan tuh udah 2 bak fiber besar gitu.
tampil? Emang sengaja konsep begitu? Iya, karena kita itu harus memberitahu orang bahwa koki itu bisa besar. Koki itu menyenangkan ya. Jadi yang kita taruh juga kalau dilihat di depan tuh bukan ukuran kecil aja. Ada memang yang kecil, tapi kita taruh banyak yang gede dan tanpa pengaman. Banyak kan yang orang ngomong nggak takut diambil tuh ikannya. Itu dia. Nggak takut diambil tuh ikannya. So far aman? So far aman, belum pernah ada yang hilang. Justru kalau diambil dan bisa menimbulkan kecintaan terhadap dia terhadap koki, ya ambil aja. Nothing tulus ya? Nothing tulus, karena pada prinsipnya kalau dia ambil dan dia sayang sih nggak apa-apa juga. Cuman istilahnya sampai saat ini sih alhamdulillah belum ada. Ya, dan lingkungan ini sih cukup aman lah, ya. Gitu kan. Jumbo ya kan di depan. Buka gate, lalu ada akuarium yang pendek buatan dari Bang Eka. Ini Ya, konsep top akuarium view. ini top view nih Bang. Betul. Kenapa di depan nih setelah open gate? Ya karena biar matanya enak manja gitu kan. Nanti juga kalau dilihat kan ada satu kolam predator tuh di sebelah kanan. Jadi orang tuh kiri kanan udah balance lah. Jadi bisa nikmatin yang lucu, tapi bisa nikmatin juga yang gahar di sebelah kanan. Ya kan? Kalau di sini kan kalau dilihat ada discus, ada manfish, ada beberapa yang gahar juga lah, ya kan gitu kan. Ada arwana nanti di sebelah situ. Arwananya sebenarnya karena saya masih belajar, tanknya masih salah tuh. Kemarin ke Cianjur, ke tempatnya Bang Ronald RDC, nanti akan kita lagi pesen akuarium buat arwana. Jadi arwana ternyata airnya nggak usah terlalu tinggi, nggak usah apa. Jadi biar di tanningnya bisa lebih pas. Biar matanya juga nggak ini. Biar di tanningnya lebih pas lah, dimerahinnya lebih pas. Berarti ini bukan Goldfish Gallery. Ini Fish Gallery. Fish Gallery. Karena Goldfish Gallery Rudianto ya. Ya, Goldfish Gallery itu omku ya, yang besar itu ya. Bang Rudianto. Ini Fish Gallery. Dan ini baru pilot project, Breng, karena kita akan bikin beberapa lagi. Beberapa lagi yang seperti ini? Iya. Dengan konsep yang jauh lebih matang, dan mungkin ada F&B-nya, dan dengan konsep yang jauh lebih menyenangkan dari ini. Ya mungkin dalam tahun depan lah akan muncul 2 lagi gitu. Lalu sasarannya konsumen yang seperti apa sih Bang? Sasarannya bukan konsumen yang seperti apa, tapi kita itu harus mengembangkan industri itu secara keseluruhan. Oke. Jadi biarkan orang itu bisa menikmati dulu hobinya. Makanya kalau Breng lihat kan di sini lu mau duduk 2 jam juga pasti akan nyaman. Ya kan, dengan ngeliatin ikan yang gede-gede kayak gini, dia akan nyaman. Lalu setelah dia menikmati hobinya, dia harus belajar mencintai hobinya. Jadi setelah nikmat, lalu dia cinta, dia akan siapkan tempat yang layak buat penghobinya. Nah, sasaran customer mau yang seperti apa, itu luas banget ya. Indonesia tuh punya ratusan juta penduduk. Ya. Dan kalau Breng rajin survei, itu belum 10%-nya hobi ikan. Ya. Jadi pasar kita gede banget. Jauh lebih gede. Belum 10% dari 200 juta loh kita ngomongnya. Belum Bukan 10%. dari 2 juta. Belum 10%, bahkan 5% pun belum tentu. Ya. Berbeda dengan di Eropa, di mana gitu ya, yang rata-rata dealernya banyak, konsumennya sedikit. Di sini sebenarnya konsumennya banyak. Kebalikannya di sini. Dealernya sedikit. Cuman kita harus menawarkan cara yang berbeda. Yap. Tidak bisa dengan konvensional mode terus. Ya. Karena kayak kita lihat ya, dunia teknologi berkembang, dunia yang lain-lain berkembang, ya kan? Nah, demikian juga dunia hobi berkembang. Semakin bisa orang menikmati hobinya itu, semakin dia bisa spending. Ya dong, kalau lu makannya nikmat, lu willing to pay more kan? Pastilah. Ya kan, kalau lu makanan yang lu nggak nikmat, yang lu nggak enak, jangankan willing to pay more, balik lagi juga belum tentu. Ya kan? Analoginya seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi kalau hobinya dia merasa, oh di hobi koki ini atau di hobi fish ini, gue merasa rileks dari semua kerjaan, semua ini, ya kan? Berarti kan dia akan coba nambah pinter, nambah ikan, nambah tempat grooming, nambah dan sebagainya, ya kan?
itu udah otomatis. Berarti The Fun Gallery ini mengakomodasi hobiis, nggak hanya cuma jualan ikan ya? Iya, kita tuh nggak pernah hard selling, dalam arti orang yang kesini harus beli, kita nggak pernah begitu. Nice. Kita selalu silakan duduk, tapi kita memang di sini kan no F&B ya selama PPKM. Maksudnya Iya. kita nggak bakal jual F&B dan orang di luar dilarang bawa F&B kecuali kita nih. Tamu dalam. Kalau Orang tamu dalam. luar boro-boro ditawarin minum ya kan, harus bermasker dan sebagainya. Nah, kita selalu kebanyakan yang kesini banyak nanya dulu bagaimana biara koki, bagaimana Tapi lo makanannya. open ya Om? Seringkali kita hari Minggu itu yang datang tuh minimum 20 pengunjung, lengkap dengan keluarganya. Kebanyakan main-main aja. Berarti bisa jadi family destination ya? Kebanyakan yang 20 orang itu main-main aja. Yang beli paling 1-2 pengunjung, ya kan? Dan kita memang sadar bahwa kita jualannya barang premium yang Oke. nggak setiap hari harus terjual. Bukan kebutuhan pokok. Iya, bukan kebetulan kita jualannya barang premium. Tapi alhamdulillah puji Tuhan penjualan bagus banget. Cuman ya itu, kalau dilihat persentase orang yang belanja sama orang yang berkunjung mungkin nggak sampai 10%. Ya karena bisnisnya bukan bisnis bahan pokok. Iya, bukan, maksudnya kita welcome, mereka cuma mau duduk, mau foto-foto, mau selfie, mau main sama anak, ya kan? Welcome. Tapi kan ini jadi Instagramable banget. Di Nah, posting mereka jadi trafficnya naik di sosmed. kenapa saya bikin ini Instagramable? Bukan cuma mikirin tampilan sih sebenarnya, tapi mikirin bahwa kalau kita hobi koki dengan view yang jauh lebih bagus, jauh lebih betah. Jangan kan begitu, banyak deh senior-senior kita di koki ini bisa sampai jam 1 pagi di sini ngobrol ya kan? Gak kerasa totonya. Ya, jam 1 pagi. Pernah waktu itu suatu kejadian, ada Pak Kris, ada Pak Cuntoro, Dani, Rensa, ada siapalah beberapa senior koki waktu itu bincang-bincang aja mengenai kemarin yang Indonesian Goldfish Online Competition. Nah, IGOC. pas hari itu adalah penyemprotan demam berdarah. Kan tiap bulan ini gue jadwalin 1 bulan sekali penyemprotan demam berdarah. Jadi semua pada keluar tuh karena disemprot nih, berasap kan. Gue pikir setelah disemprot mereka balik gak berapa lama pulang karena kan masih bau ya. Ternyata enggak, disemprotnya jam 10, kita masih stay sampai 1:30 pagi. Berarti tujuannya tercapai, Om Don. Bahwa ini menjadi tempat yang nyaman. Betul. Buktinya balik lagi. Betul, jadi kita welcome kok buat kumpul-kumpul nanti kalau mau ada rapat buat Goldfish atau buat apapun kita kumpul-kumpul aja ngobrol-ngobrol, that's fine gitu loh. Nggak pernah tuh orang mampir ke sini harus beli. Lu tanya aja tuh yang namanya Diki Budiman, mana pernah dia beli? Teman mampir terus ya kan? Mampir terus ya kan? Bahkan dia pernah ngomong, kok gue bawa cewek gue kemari boleh nggak? Boleh, gue bilang, asal tetap sopan ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak melanggar susila, gue bilang. Tapi memang seperti itu. Bahkan anak gue pun bawa ceweknya kemari. oh yang Malam lagi. Minggu. Yang laki. Ya ngobrol aja, ngobrol ya kan. Kita juga sebagai orang tua merasa aman. Oh, anak gue deket-deket ya kan. Seperti itulah. Tapi ngobrolin anak. Ternyata Om Doni ini mensupport, jadi The Fun Gallery ini mensupport anak ya Om? Betul. Pertama kan dari hobi koki ya kan. Dari hobi koki itu ternyata anak gue yang kedua ini, yang Fania ini sangat demen sama binatang. Oke. Dia passionnya terhadap animal sangat tinggi lah. Kalau Breng nanti suatu saat ada waktu ke rumah, itu dia dari kura-kura ada, Oke. anjing ada, terus landak ada. Landak? Iya, landak ada. Agak aneh ya peliharaannya landak. Oke. Gecko ada. Gecko Ada. Oke. Kemudian kelinci ada Ya, 7. kelinci. Terus kalau koki nggak usah dibicarain ya, koi ada. Jadi dia kalau nggak dicegah dia mau ular, mau apa segala macam. Jadi Reptil. iya, dia udah merambah ke reptil. Ada gecko aja sekarang dia ada 6 apa 7 jenis yang gue juga nggak tahu jenisnya apa. Tapi dia beli, dia pelihara, dia pelihara. Lalu dia diisi waktu luangnya dia bikin mini aquascape ya gitulah. Nah, jadi ketika itu terjadi, sebelum itu terjadi pun The Fun Channel itu kan YouTube yang buat anak gue itu
Ya. Itu kan mulainya sekitar April 2020 ketika pas awal pandemi. Pandemi awal-awal. Dibikinnya pun secara spontan aja. Nggak ada persiapan kamera, mic, segala macam. Bahkan sampai konten terakhir pun masih kamera HP aja dengan mic HP gitu kan. Baru hari ini, Breng, gue beliin yang ini nih. Baru hari ini nih. Tapi kan berkembang. Ya, baru hari ini. Dan kita santai nyusun kontennya juga pas mood aja gitu. Kadang-kadang banyak dalam satu minggu, kadang-kadang cuman sebulan sekali ya kan. Mas Koki ini berarti pure Vania yang suka, didukung oleh bokap. Pertama gue dulu yang suka, terus dia suka dan akhirnya memang gue suka juga. Maksudnya jadi dua-duanya kita suka. Jadi itu awalnya sih kita nyari item yang dimana kita bisa family time bareng sih. Jadi ketika April 2020 kan lu ke mall kagak berani. Di rumah mulu. Enggak, lu ke mall kagak berani kan. Terus kemudian kemana-mana lu nggak berani. Paling aman kemana? Ke Famikan, panas bro. Covid mati di sono ya kan, panas. Lu coba-coba lu ke Limas Farm jam 11 siang, jam 12 ya kan, hitam lu sana kan. Jadi anak gue bilangnya ungu, Bang. Jadi waktu itu April, Mei gitu kita ke Engkong tuh, ke BSD, Kong Budiansyah, ke mana, ke Dani, ke mana-mana deh yang ada farm kita samperin. Karena kita apa? Ya nggak bisa ngapa-ngapain, pilih ikan. Dan by the way, Breng, palut gua pertama itu April 2020. Di situ juga April 2020. Baru beli palut tuh April 2020. Gua belum pernah punya palut seumur hidup gua sebelum April 2020 itu. Jadi ceritanya ketika lagi nganggur, ya lu juga sama kan kayak gua, semua event dipospon. Pospon bro, pospon. Terus gua ngerjain apa nih kan? Di rumah bengang-bengong, kolam koi udah otomatis ya kan. Ikan-ikan koki gua ada, cuman di dalam kolam semua kan, nggak ada yang di akuarium. Jadi semua kalau mau lomba mau apa dia harus diangkatin, ya kan, baru dilihat sampingnya gitu kan. Tapi gua nggak pernah nikmatin side view-nya. Nah, ketika waktu itu gua kontak ke salah satu pembuat palut dan ada ready stock, cancelan orang. Jadi waktu itu langsung bayar, langsung kirim. Nggak nunggu tuh. Itu yang di depan pintu rumah kan? Ya, depan pintu rumah itu cancelan orang, katanya udah pesan. Nggak bisa dihubungin orang, pokoknya di cancel lah. Jadi dia udah DP berapa, jadi gue dikurangin DP-nya dia, thanks to Om itu yang gue juga nggak tahu namanya siapa ya kan. Jadi gue bayar, terus langsung dikirim dalam 3 hari, dan mulailah perpalutan itu ya kan. April 2020. April 2020. Palut di depan rumah sekarang menjadi depan galeri ya, bakalnya. Di rumah itu sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 palut juga. Di rumah pun 6 ya? 6 palut juga. By the way, punya kiper dong? Enggak, gue urus sendiri semua. Yang di rumah? Iya. Wah, gue urus sendiri semua. Jadi gue selalu bangun pagi jam 7. Oh, lu tipikal morning person ya? Enggak juga. Oh. Gue tipe yang dulunya di itu baru bisa tidur jam 4, jam 3. Tapi semenjak pandemi, gue jadi orang normal nih. Jadi morning person? Enggak, gue jadi orang normal nih. Jam 11 malam udah ngantuk, jam 12 malam udah ngantuk, ya kan? Karena setahun kan akhirnya tidur mulu kan. Maksudnya istilahnya ya hidup normal ya. Jadi sekarang 12 jam, kalau udah seumur gue cuma perlu 6-7 jam tidur, that's it ya kan. Jam 6 gue nggak ada yang ngurus, Bang. Berarti itu killing time-nya dengan ngurus yang 6 bak itu? Iya. Gue selalu dari pagi sekitar jam 7:30 ya, jam 8. Sampai lu main lah ke rumah gue. Jadi lu tahu bahwa mengurus itu juga enak. Ada gazebo. Bang, pinggang nggak berasa 6? Gue kan nggak ngapa-ngapain. Iya, tadi kan kontrol lap kaca. Lap kaca seminggu sekali. Oh, seminggu sekali gue. Gue piara ini kan. Gue piara pembersih kaca. Ya? Itu udah rajin-rajin. Gue udah bilang sama dia, bersihin yang bener. Kalau nggak mau diapkir. Kalau nggak mau itu diapkir. bersih tuh. Ya. Lu kalau lihat ke belakang nih, itu sampai cat aja digrogotin teman itu, kan? Nah, gitu. Aduh. Jadi sistem filtrasinya kan udah dibenerin semua dan high end lah ya. Enggak lah, biasa aja. Gue pakai di rumah juga jaring nelayan, sarung jok Oh motor. gitu, tetap. Seperti itu. Nah, cuman seminggu sekali ya ada bujang. Ada bujang, ada karyawan gue si Indra.
ke rumah cuci. Itu juga cuma makan waktu 5 jam. Seminggu sekali berarti. Seminggu sekali aja tiap Selasa. Berarti masih low maintenance. Tapi kalau lihat ikan di rumah cukup padat, satu palut itu 30 ekor, 20 ekor. Sehat-sehat. Sehat semua. Nah, balik ke Devan Gallery. Nah. Ceritain dong. Pasti lu punya konsumen A sampai Z sama kayak gua. Ceritain yang paling aneh, yang paling sultan, dan yang paling lucu. Ya sebenarnya. Yang paling aneh dulu kali ya. Sebenarnya sih kalau namanya konsumen, kan ada yang namanya apa? Kita harus konsisten dengan konsep kita ya. Ya. Dan terkadang kesabaran itu adalah kunci kemenangan. Kalau dalam menghadapi konsumen. Karena lu mau bagaimanapun kalau kita menghadapi kenyataan nih, orang yang big buyer pasti lu mesti sabar ngadepinnya. Ya. Kalau yang small buyer, kalau kita bicara sebagai pengusaha itu pasti cepat. Fast moving ya kan. Tapi kalau yang belanjanya banyak, pasti maunya banyak. Ya, pasti. Itu udah pasti. Dan caranya beda-beda. Treatmentnya ya. Nah, kembali lagi kepada itu masalah konsep. Konsepnya kan gue tadi kan seperti tadi kita udah cerita, biarkan orang itu nyaman. Nyaman ya. dulu. Suatu hari ada om-om udah tua lah, tua gitu. Dia datang, dia pakai double masker. Waktu itu masih PPKM ketat-ketatnya lah ya, sekitar awal September ya, dia datang. Dia duduk nih, pas di depan tank kita nih, yang rancu-rancu gede ya. Dia duduk, oh ya Breng, ini kenapa gue naikin 90 cm? Kalau lu duduk di situ, lu nggak perlu dongak, nggak perlu nunduk, lu nikmatinnya. High level ya? Nikmatinnya udah sambil tiduran gini enak. High level ya? Ntar lu coba deh, ini begini, lu nggak perlu capek, leher lu nggak perlu pegel gitu kan, udah. Jadi bener-bener istilahnya, dan kalau palu tuh lebih ke atas dikit nih, ikan kita kelihatan lebih gede bro. Oh gitu? Ya lu coba aja. Kalau lu lihat samping, apa dilihat atas, ikan kita lebih gede. Gue malah nggak notice lo kalau punya gue. Trik juga bro. Trik dagang ya. Ya, dia duduk nih. Waktu pertama itu 4 jam. Nggak ngobrol? Gue tanya, sore om, waktu itu dia datang sekitar jam 4. Selamat sore om, Doni dari depan tadi. Iya, saya tahu katanya. Dia bilang begitu. Sebentar, saya lagi lihat-lihat katanya. Oh iya silakan om, saya boleh duduk kan? Duduk silakan om. Duduk aja dia. Nggak buka masker, nggak apa, dia cuma lipat tangan begini, lihat sini, sana. Terus kemudian gue juga nggak tahu dia tidur apa enggak ya kan. Pokoknya 4 jam lihat ikan? Ya lihat aja, lihat kiri kanan, terus kadang dia rubah bangkunya sedikit ke sini ya kan. Terus dia lihat begini, kayak orang bengong aja gitu. Oke. 4 jam, jam 8 malam dia pulang. Nggak beli? Nggak beli. Udah gitu? Udah gitu aja. Bukan konsumen dong, pengunjung dong? Iya, banyak pengunjung kayak gitu. Iya, tapi ya, ini maksudnya nggak mau memperkenalkan diri, nggak apa ya sebagainya gitu kan. Ya karena gue juga konsepnya dari awal memang bikin orang memang harus menikmati hobinya dulu. Nothing tulus ya? Ya udah biarin lah. Makin beramal kan makin banyak rezeki kita bro. Nah kedua, 4 hari atau 5 hari kemudian dia datang lagi. Om yang sama ya? Om yang sama. 4 jam lagi duduk? Agak sore, lebih lama. Sampai jam 10 malam kita tunggu. Udah ngobrol, udah tahu namanya bang? Kagak tahu. Dia bilang, saya mau lihat aja ya, gini-gini ya. Saya nggak mau ngobrol, nggak mau apa, saya mau lihat. Dalam hati gue bilang, ya udah om duduk ya kan. Oke. Itu bagusnya dia agak sedikit tua bro. Dan gue selalu menghormati orang lebih tua. Kalau anak kecil, beng. Kalau remaja mungkin, tutup om. Jam 7 ya pulang gitu. Tapi karena dia memang udah sedikit berumur lah ya. Kamu hormati lah ya. Ya silakan om, duduk om. Udah dia duduk, nggak minta minum, nggak apa, nggak minum. Dia kembali lagi duduk sini. Nah yang kedua ini mungkin kalau tanda kutip lebih keterlaluan. Karena sampai jam 10 malam. Biasa aja gitu. Terus dia pulang. Oke. Makasih ya. Nggak belanja? Nggak belanja. Kunjungan kedua? Kunjungan ketiga, gue udah mulai sedikit raut muka berubah, tapi kita harus berterima kasih kepada masker ya. Iya, jadi nggak kelihatan ya. Jadi ketika ketiga dia duduk dan kembali lagi gue juga mempersilahkan dia untuk menikmati ikan-ikan. Setelah 2 jam lebih, hampir 3 jam, lalu dia bilang, Don, ini harga berapa? Dia tunjuk, ya kan? Dia tunjuk, belanjalah dia 16 ekor. 16 ekor, ya. Ikan jumbo-jumbo segini.
Ya, ada Ryukin, ada Demekin, ada macam-macam lah. Jumbo tapi bang. Iya, yang gede-gede gitu. Lalu dia nggak kasih nomor WA-nya, nggak kasih nomor handphonenya, dia cuma nelpon orang. Kita suruh sebutin nomor rekening, ditransfer 16 ekor. 16 ekor. Boleh tahu? Ya, Setelah cukup 3 lah. kali nih ya. Cukup lah. Setelah 3 kali datang ngeselin nih ya. Ya, cukup lah buat apa? Buat operasional 3 bulan lah. Pokoknya intinya 2 digit lah ya. 2 digit lah. 2 digit hampir 3 digit lah. Membuahkan hasil lah ya. Ya, jadi istilahnya ya kadang klien beda-beda ya. Iya. Ada yang langsung nggak sampai 30 menit belanja banyak Iya. ya kan. Itu yang satu palet t-shirt itu, Bang. Yang Belum hitam terakhir nih ya. ya. Itu orang cuman datang 40 menit dan dia belanja satu palut. Segitu. Iya. Dan jumlahnya lebih dari 100 juta. Gitu.